Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatun Nikmah Waqaratul Aini dengan NIM 210210205018. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 mata kuliah komunikasi interpersonal tentang tujuan komunikasi, hambatan, feedback, dan self disclosure. Sebelum masuk pada pembahasan, saya ingin perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Salma Nur Latifah dengan NIM akhir 016. Yang kedua, ada saya sendiri Rahmatun Nikmah Waqaratul Aini dengan NIM akhir 018. Yang ketiga, ada Fianda Putri Arafani dengan NIM akhir 020. Yang keempat, ada Dewi Alifatur Rohma dengan NIM akhir 040. Baik, di sini saya akan membahas tentang tujuan komunikasi. Apa sih tujuan komunikasi ini? Menurut Bona Raja Purba dalam buku Ilmu Komunikasi, tujuan komunikasi ini adalah suatu pengantar komunikasi interpersonal ini merupakan action oriented, yaitu tindakan yang berorientasi pada tujuannya tertentu. Bisa diartikan bahwa komunikasi antara pribadi ini dapat dilakukan untuk mencapai tujuannya tertentu, yaitu dengan cara membangun, memelihara relasi yang harmonis supaya mempengaruhi sikap serta tingkah laku orang lain, dan juga mencari kesenangan dan juga sebagainya. Ada juga yang mengatakan menurut Joseph A. De Vito, yaitu ada 5 tujuan yang ingin dicapai dalam komunikasi interpersonal tersebut. Apa saja 5 komunikasi tersebut? Yang pertama, to learn, untuk belajar. Komunikasi interpersonal ini memungkinkan bahwa orang yang termasuk di dalamnya mempelajari diri sendiri dan orang lain. Bentuk komunikasi ini juga termasuk proses perbandingan sosial yang membuat kita sendiri mampu mengevaluasi diri sendiri dan membandingkan dengan orang lain tersebut. Yang kedua, yaitu to learn, untuk berhubungan. Tujuan dari komunikasi interpersonal ini adalah menjaga dalam hubungan untuk relasi dengan orang lain. Semisal dengan berkomunikasi, kita juga ingin dicintai dan juga ingin disukai oleh orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, yaitu untuk meyakinkan. Hampir setiap komunikasi yang dilakukan oleh manusia ini mengandung arti yang bertujuan untuk meyakinkan orang lain, seperti halnya meminta bantuan orang lain, berkomunikasi untuk memberikan kesan yang baik kepada orang lain, dan juga memberikan penjelasan diri sendiri untuk membangun gambaran diri sesuai yang diinginkan. Yang keempat, yaitu untuk bermain, to play. Komunikasi interpersonal ini juga bertujuan untuk menghiburkan diri sendiri dan juga bermain dengan orang lain. Contohnya seperti membuat lelucon, menonton film komedi, mendengarkan musik dan lain sebagainya. Karena ini memiliki tujuan dan juga mempunyai tujuan akhir supaya menarik perhatian orang lain yang diinginkan bisa dicapai. Yang kelima, yaitu untuk menolong. Mengartikan bahwa komunikasi interpersonal ini bertujuan untuk membantu orang lain yang membantu menyadarkan kesalahan orang lain. Semisal memberikan kritikan atau saran kepada orang lain tersebut. Nah, ini mengungkapkan rasa ingin menolong atau bisa juga memberikan dukungan dan semangat kepada orang lain tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hambatan komunikasi. Menurut Business Dictionary, pengertian hambatan komunikasi adalah rintangan yang terjadi dalam lingkungan kerja saat menyajikan pertukaran ide atau gagasan atau pikiran. Hambatan komunikasi dapat mempersulit dalam mengirim pesan yang jelas, mempersulit pemahaman terhadap pesan yang dikirimkan, serta mempersulit dalam memberikan umpan balik yang sesuai. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hambatan. 1. Hambatan personal. Hambatan personal adalah hambatan yang terjadi pada peserta komunikasi, baik komunikator maupun komunikator.
kedua, hambatan kultural dan budaya. Hambatan kultural dan budaya menjelaskan tentang bahasa, kepercayaan, dan keyakinan. 3. Hambatan fisik. Hambatan fisik komunikasi mencakup panggilan telepon, jarak antar individu, dan radio. 4. Hambatan lingkungan. Terdapat beberapa faktor lingkungan yang turut mempengaruhi proses komunikasi yang efektif. Selanjutnya yaitu cara mengatasi hambatan komunikasi sebagai berikut. 1. Pengirim pesan atau komunikator. Pengirim pesan hendaknya merumuskan informasi sedemikian rupa agar tujuan komunikasi tercapai. Pengirim pesan harus proaktif dalam membuat penerima atau komunikat mengerti dan memahami pesan yang disampaikan. 2. Pesan. Pesan merupakan informasi sederhana yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima. 3. Penerima atau komunikator. Penerima pesan membutuhkan informasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk itu, penerima pesan harus memegang kendali atas seluruh proses komunikasi yang berlangsung. 4. Umpan balik pesan. Penerima yang efektif memverifikasi pemahaman mereka terhadap pesan yang dikirim oleh pengirim pesan. Mereka menyadari kata-kata, nada suara, dan bahasa tubuh ketika mereka memberikan umpan balik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang feedback. Bila diartikan secara harfiah, feedback berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata feed dan kata back. Feed berarti memberi, dan back adalah memberi kembali. Feedback sering juga disebut dengan umpan balik. Nah, secara pengertiannya, feedback adalah tanggapan yang diberikan oleh seorang komunikan terhadap komunikator. Komunikan adalah penerima pesan dan komunikator adalah pengirim pesan. Sebagai contoh, sebagai karyawan pasti memiliki seorang atasan. Maka dari itu atasan biasanya memberi feedback atas kinerja karyawan selama bekerja. Feedback memiliki fungsi memotivasi karyawan agar kedepannya bekerja lebih baik dari sebelumnya. Feedback secara umum memiliki banyak fungsi, terutama menciptakan komunikasi dua arah yang baik. Feedback positif juga mengarah ke pekerjaan yang baik. Sedangkan saat memberikan feedback yang negatif, jangan lupa untuk menyarankan perbaikan yang perlu dilakukan. Jangan hanya menyalahkan tanpa menawarkan solusi. Jenis-jenis feedback. Jenis-jenis feedback ada 7. Yang pertama yaitu feedback positif. Feedback positif adalah tanggapan komunikator selama diskusi tertentu yang ia pahami, ingin membantu, dan bekerja sama dengan komunikator. Misalnya, manajer pemasaran memberikan feedback atau umpan balik kepada pemasarannya, terutama dalam hal performa pekerjaan yang jauh dari target. Pemasar kemudian menjelaskan kepada manajer mengenai hambatan dan usulan-usulan kepada manajer pemasaran agar sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Yang kedua, yaitu feedback negatif. Feedback negatif memiliki tanggapan yang ditujukan oleh komunikan berupa ungkapan tidak suka, tidak mendukung dari yang komunikator sampaikan. Misalnya, tidak peduli dengan yang disampaikan, sikap acuh tak acuh, dan beberapa tindakan lainnya. Yang ketiga yaitu feedback netral. Feedback netral tanggapan yang sulit untuk dipahami antara feedback positif maupun feedback negatif. Biasanya respon yang diberikan oleh komunikan berupa diam dengan tidak memberi balasan.
Yang keempat yaitu feedback internal. Feedback internal merupakan tanggapan yang asalnya dari diri sendiri atau komunikator. Artinya, ketika seseorang komunikator menyampaikan hal kepada komunikan, kemudian dia meralat yang disampaikan karena berbagai hal tertentu. Hal inilah yang dinamakan feedback internal. Yang kelima yaitu feedback eksternal. Feedback eksternal merupakan tanggapan yang diperoleh dari pihak komunikan. Misalnya, komunikan memberi ekspresi wajah, perilaku, suara-suara, dan gerak-gerik tertentu saat melakukan komunikasi dengan seorang komunikator. Yang keenam yaitu feedback verbal. Feedback verbal merupakan respon yang diberikan oleh komunikan berupa ucapan verbal, seperti interupsi, komentar, pertanyaan, nyeletuk saat komunikator menyampaikan pesan. Dan yang terakhir yaitu feedback nonverbal. Sebaliknya, feedback nonverbal merupakan wujud tanggapan dengan tulisan, ekspresi wajah, gerak-gerik, isyarat, dan lain sebagainya. Cara memberikan feedback yang baik dalam menyampaikan feedback atau umpan balik memiliki dua jenis, yaitu feedback yang disampaikan secara langsung dan feedback tidak langsung. Dalam menyampaikan feedback perlu dilakukan dengan sebaik mungkin. Di antaranya yaitu yang pertama harus jelas dan spesifik. Agar memudahkan dalam hal penyampaian, usahakan dalam penyampaian feedback harus disampaikan secara jelas dan spesifik agar komunikan bisa memahami dengan lengkap, tidak setengah-tengah. Yang kedua yaitu dilakukan secara tertutup. Fungsi feedback adalah memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kelebihan yang dimiliki. Maka dalam menyampaikan diusahakan dilakukan secara tertutup. Tujuannya agar orang lain tidak mengetahuinya, terutama pada kekurangan yang dimiliki. Yang ketiga yaitu berikan waktu untuk merespon. Pada saat feedback diucapkan, berilah waktu komunikator untuk merespon terhadap apa yang disampaikan. Karena intinya feedback merupakan komunikasi dua arah antara komunikator dan komunikan. Meskipun berkomunikasi dengan bawahan sekalipun, mereka tetap berhak mendapatkan waktu untuk merespon feedback yang diberikan. Yang keempat yaitu ciptakan suasana yang hangat. Dalam menyampaikan feedback, perlunya menciptakan suasana hangat dan kondusif. Jangan hanya mengedepankan emosi sesaat. Dan yang terakhir yaitu lakukan follow up. Lakukanlah follow up terhadap feedback yang sudah disampaikan kepada komunikan. Jika perlu, lihat progres perkembangannya agar apa yang disampaikan benar-benar dikerjakan. Follow up yaitu memberikan tindakan dari feedback yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Self-disclosure merupakan gabungan dari kata self dan disclosure, yang artinya keterbukaan diri atau pengungkapan diri. Self-disclosure merupakan peranan yang sangat penting dalam komunikasi interpersonal dan dapat memberikan pemahaman bagi diri sendiri serta berpeluang besar untuk mencapai hubungan yang akrab. Ada beberapa istilah self-disclosure menurut para ahli, di antaranya dari Altman and Taylor tahun 1973 yang menyatakan bahwa self-disclosure merupakan kemampuan mengungkapkan informasi diri sendiri kepada orang lain dengan maksud atau tujuan mencapai hubungan yang akrab. Self-disclosure memiliki 5 dimensi, yaitu yang pertama amount atau jumlah,
mengetahui ruang lingkup lawan bicara dan durasi saat kita melakukan komunikasi, seberapa luas kita mengungkapkan informasi diri kepada orang lain. Yang kedua ada valence atau valensi. Valensi dapat berupa negatif ataupun positif, tergantung dari apa yang akan kita sampaikan. Misalnya, dalam menceritakan informasi diri yang tidak menyenangkan, atau mengungkapkan kejelekan diri kepada orang lain dengan bangga. Yang ketiga ada honesty atau kejujuran. Kejujuran memiliki dua tingkatan, yaitu kejujuran total dan kebohongan yang dilebih-lebihkan. Dan yang keempat ada intention atau niat. Seberapa luas kita mengungkapkan informasi diri kepada orang lain dan mengontrolnya dari masing-masing individu. Dan yang terakhir ada intimacy atau keakraban. Seorang individu dapat mengungkapkan informasi diri sendiri yang paling dalam kepada orang lain, atau hanya beberapa dari mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi self-disclosure. Menurut DeVito dalam Sugio tahun 2005 halaman 14, di antaranya yang pertama ada efek diadik. Efek diadik atau biasa disebut dengan pengungkapan orang lain, di mana seorang individu akan melakukan self-disclosure dengan menyampaikan informasi pribadinya. Kemudian ada individu lain yang merespon dengan menyampaikan informasi pribadinya juga. Yang kedua yaitu ukuran audiens. Dalam self-disclosure biasanya hanya terjadi pada beberapa kelompok kecil karena menyangkut informasi pribadi. Yang ketiga ada topik. Topik pembahasan dalam self-disclosure menyangkut informasi pribadi hanya dalam lingkup hobi, minat, atau hal-hal yang disukai dan masa lalu. Cenderung tidak menyampaikan informasi pribadi terkait dalam hubungan keluarga atau keuangan. Yang keempat, jenis kelamin. Seorang perempuan akan lebih terbuka daripada laki-laki. Ini bisa dilihat dalam media sosial atau internet. Yang kelima, hubungan penerima. Penelitian menyatakan bahwa seseorang akan lebih terbuka pada hubungan keluarga atau sahabat. Dan yang terakhir, kepribadian. Seorang dengan kepribadian introvert akan lebih sulit dalam melakukan self-disclosure, apalagi dalam mengawali hal komunikasi. Berbeda terbalik dengan seseorang berkepribadian ekstrovert. Ia akan lebih mudah untuk mengawali komunikasi dan melakukan self-disclosure. Self-disclosure memiliki 5 tingkatan. Yang pertama, basa-basi. Basa-basi biasanya akan terjadi saat kita bertemu dengan seseorang secara tidak disengaja. Yang kedua, menyampaikan pendapat. Dalam menyampaikan gagasan atau berpendapat, besar kemungkinan seseorang akan mencapai hubungan yang akrab. Dan yang ketiga, membicarakan orang lain. Dalam tahap ini, seseorang tidak akan mengungkapkan informasi diri mereka secara berlebih, hanya membicarakan orang lain. Dan yang keempat, perasaan. Setiap individu memiliki perasaan yang berbeda-beda. Jika salah satu dari mereka mengungkapkan perasaannya, besar kemungkinan mereka akan mencapai hubungan yang akrab, atau sebaliknya. Dan yang terakhir, hubungan puncak. Hubungan puncak dilandasi kejujuran dan sikap saling percaya. Maka dalam hal ini, seorang individu tidak akan merasa takut dalam mengungkapkan informasi diri. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.